Istiqomah adalah jalan menuju keselamatan, kesuksesan, kebahagiaan dunia dan akhirat. Istiqomah ialah cara duduk jalannya para wali menuju Allahu Rabbi wa Nabiyyina Maulana Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka para wali-wali Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau-beliau itu selalu berjuang, mengejar, juga bersungguh-sungguh dalam mempertahankan istiqomah yang memang lebih baik dari ribuan karamah ataupun keramat. Dan ingatlah, karena tidak semua hamba diberikan istiqomah, maka inilah sejatinya anugerah yang agung dan abadi. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Majelis Ar-Ratib Banten, Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa kafi majidah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada malam hari ini kita berkumpul kembali dalam rangka rutinitas pengajian Majelis Ar-Ratib Banten. Alhamdulillah malam ini khatib kita masih dikasih berkah, dikasih rahmat, mau duduk bersama, bertahmid, bertahlil, bertasbih, bersalawat kepada junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semua orang di malam minggu seperti ini bisa bersalawat, bisa bertasbih, bisa bertahlil. Tidak semua orang. Hanya orang-orang yang hatinya dibukakan oleh Allah mau duduk bersama. Tidak semua orang dari sekian juta masyarakat, dari sekian juta umat yang ada di Banten, termasuknya di blok kita nih, hanya sedikit yang masih mau bertahlil, bertasbih, membaca maulid, membaca risalah junjungan kita Habibina wa Syafi'ina Maulana Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi berterima kasihlah kepada Allah kita bisa duduk di sini dan akan mendengarkan tausiah dari guru-guru kita yang ada di sini. Yang termasuk yang dari awal nih, kita alhamdulillah kedatangan tamu dari Asigilfah Jakarta dan dari Subhanul Mustafa di Tangerang ya. Beliau Masya Allah dari jauh bisa mau duduk di sini untuk bareng bersama membacakan maulid ya. Untuk waktu saya tidak panjang lebar, untuk waktu dan tempat saya persilahkan kepada Ustaz Raka, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa alhamdulillahi ala dawamih. Wassalatu wassalamu ala rasulih wa anbiya'ih sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa anbiya'ih wa awliya'ih wa abna'ih. Haibail kiram yang sangat saya muliakan, guru kita bersama Al-Habib Samsul wa Ustadzuna Al-Kiram, kakak senior saya Al-Ustadz Diki, dan juga ada Al-Ustadz Ibnu Hisham Dimyati, dan juga hadirin hadirat, mu'minin mu'minat, mujahidin mujahidat
yang hadir pada malam hari ini. Kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan perkumpulan kita, pertemuan kita pada malam hari ini insyaallah diridhai Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan nikmat dunia dan akhirat. Insyaallah umur kita dipanjangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keberkahan dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Saudara, saya sebenarnya datang kemari ini bukan untuk memberikan apapun, wallahi. Saya hanya kepengen bertabaruk dengan guru-guru kita semua yang ada di depan sini. Kalau kita bicara masalah as-saghafah, Sayyidul Walid Al-Alama Bahrul Fahamma Sayyidul Barakah Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saghaf, beliau pernah berkata, ini saya dapat daripada omongan guru-guru saya, terutama Ustadzun al-Kiram Al-Alim Kiai Haji Muhammad Rai. Beliau pernah berkata, Sayyidul Walid dulu berbicara, barang siapa yang belajar kepada diriku dan barang siapa yang belajar kepada anak-anakku dan barang siapa yang belajar kepada murid-muridku, wallahi, kata Sayyidul Walid, jadinya cuma dua. Kalau enggak dia alim, dia jadi orang kaya. Kalau enggak jadi orang kaya, dia jadi alim. Dan adapun yang mendapatkan keduanya, dia akan mendapatkan keberkahan dari diriku. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Sebelum saya panjang kalam, kira-kira bisa bahasa Jakarta apa kagak di sini? Masya Allah, saya dari tadi mikir, kalau saya kalam, saya ngomong pakai bahasa Sunda, saya nggak ngerti. Karena saya asli Betawi. Asli Betawi, Bu. Rumah saya di Jakarta, dekat Gajah Mada. Kalau ibu nggak tahu Gajah Mada, Mangga Besar tahu, Bu? Tahu Mangga Besar? Tahu gak Mangga Besar? Mangga Besar tahu gak Mangga Besar? Markas Jablay, tahu Markas Jablay? Misalnya banyak perempuan-perempuan nggak jelas, Bu. Sini mah aman. Wallahi saya 2 hari di sini, hati tenang. Tenang. Saya kalau dakwah di Gajah Mada, di daerah saya, Masya Allah, ya Allah. Kita mau berangkat ngajar habis Isya, bareng, Bu, sama perempuan tuh. Pakai bilang lagi, Pak Ustadz mau kemana? Mau ngajar, bareng dong, nyasar gua. Nyasar kalau bareng sama perempuan begitu, ya Allah. Kita baru balik subuh, kita mau sholat subuh, mau keluar, Bu. Mau keluar sholat subuh, dia baru pulang. Tadi barang rapi, dia pulang berantakan, Bu. Perempuan, Masya Allah, tapi sini ibu-ibunya rapi-rapi, soleha-soleha, amin. Amin. Ya Rabbal alamin. Saudara, di sini banyak anak muda. Saya masih muda. Rasulullah SAW bersabda, Syabbanul yawm, rijalul ghad. Pemuda hari ini harapan di waktu yang akan datang. Kalau bukan dari sekarang nih, pemuda nih mau ngapain lagi? Betul. Duduk sama ulama istimewa, Bu. Pak, duduk sama ulama istimewa. Bahkan dalam kitab Wasiatul Mustafa, ini adalah wasiatnya Rasulullah kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Apa kata Rasulullah? Ya Aliyu, tamanna malaikat Jibril an yakuna bani Adam lisabil khisal. Ada 7 keinginan malaikat Jibril. Ada 7 keinginan malaikat Jibril. Saya nggak bahas 7-7-nya, bisa sampai subuh. Saya bahas 1 saja. Di antaranya malaikat Jibril ingin duduk lil mujallas til ulama, ingin duduk sama ulama. Malaikat Jibril pengen jadi umatnya Nabi Adam, umatnya Rasulullah, cuman pengen duduk sama ulama, Bu. Ini kita Masya Allah udah duduk sama ulama, jikiran sudah, maulidan sudah, tinggal terakhir, Bu, makan. Betul. Tangki kalau udah miring kan bengong ya, Bu ya. Bengong apalagi anak muda. Anak muda kalau nggak diwejangin sama anak muda ngantuk, Bu. Di Jakarta ibu-ibu kalau udah senderan tidur.
Betul. Ibu-ibu kalau udah ngaji senderan, selonjoran, merem. Udah yang ceramah mah ngomong aja sama jilbab. Ibu-ibu betul tidak? Bu. Masih hidup. Kayaknya nggak ada. Nauzubillah min dzalik. Dukung anaknya buat ngaji. Dukung di Jakarta ngaji dicariin. Nggak boleh lama-lama dibatesin. Apalagi ada PPKM. PPKM di Jakarta anak nggak boleh ngaji, Bu. Masjid ditutup, musola tutup, majelis dikasih waktu paling lama sejam. Lu bayangin, rotiban aja 1,5 jam. Belum doanya, masa doanya Rabbana atina fid dunya hasanah. Bapak lu menyang. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Ini pentingnya duduk sama ulama biar faham. Anak muda zaman sekarang ini udah aneh. Dikatakan dalam kitabnya Sayyidil Walid Misbahuz Zaman karangan Al-Habib Abdurrahman bin Ahmad bin Abdul Qadir As-Saggaf. Masya Allah, diawali dengan Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal kafi wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah likulin kafi kafanal kafi wa ni'mal kafi alhamdulillah. Di akhir zaman sungguhlah sukar ingin mengenal mana yang benar. Inikah putri yang jujur sobar atau itukah pelacur sasar? Allahul kafi Rabbunal kafi qasadnal wajadnal likulin kafi kafanal wa ni'mal alhamdulillah likulin kafi kafanal wa ni'mal alhamdulillah. Banyak wanita kurang malunya, ketek dan paha dibukakannya, pipi dan bibir dimerahkannya. Banyak lelaki jadi korbannya. Allahul kafi Rabbunal qasadnal wajadnal kafi likulin kafi kafanal kafi kafi alhamdulillah likulin kafi kafanal kafi. Jelas Sayyidil Walid ngarang ini kitab Misbahuz Zaman, tanda-tanda dekatnya akhir zaman, tanda-tanda dekatnya hari kiamat. Di antaranya banyak wanita kurang malunya, ketek dan paha dibukakannya, pipir dan bibir dimerahkannya. Banyak lelaki jadi korbannya. Betul tidak? Betul tidak? Beruntung di tempat sini ada guru-guru kita, ada Ustadz Diki, ada Habib Samsul, dan banyak habaib-habaib yang lainnya yang membimbing kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tanpa mereka kalau tidak adanya mereka pasti kampung ini sudah jadi kampung yang belangsak, saudara. Betul tidak? Tahu belangsak? Tahu belangsak? Belangsak itu bahasa Betawi, bahasa kasarnya brengsek. Bahasa ininya apa Indonesianya ya? Nggak bener, berantakan hidupnya, madesu, masa depan suram. Masa depan suram di Jakarta banyak, Bu, bahkan kayak kacang goreng di Jakarta perempuan seperti itu. Tapi saya dari malam sampai ketemu malam lagi nggak pernah ketemu di jalanan daerah sini ada perempuan pakai celana pendek. Shallu ala Muhammad. Di Jakarta, Masya Allah, dilihat dosa, nggak dilihat mubazir. Urusannya kayak bagaimana jadi ustadz di Jakarta? Gua tutup mata lagi, astagfirullahaladzim. Ya Allah, ini tantangannya. Jadi ulama Jakarta susah. Dari pahala dapat 10, ngeliat begituan kurang 5. Ya Allah. Di Jakarta, tapi di sini Masya Allah, makanya pemuda sini harus lebih pintar ketimbang pemuda-pemuda Jakarta. Karena pemuda-pemuda zaman sekarang udah keracunan 3F. Tahu 3F? F yang pertama ialah fashion. Ya.
Fashion. Coba lihat pemuda-pemuda kita lebih suka fashion mana? Fashion yang syariat apa fashion setan? Setan, syariat dari mana? Lebaran, bukan dibeliin kerudungan, bukan dibeliin mukena, bukan dibeliin baju muslimin dan muslimah, dibeliin apa? Celana pendek, baju Winnie the Pooh, baju si manis jembatan Ancol. Tahu? Beli celana bupati, buka paha tinggi. Gimana anak nggak mau berantakan? Karena orang tuanya nggak mau ngedidik anaknya. Karena kata Sayyid Muhammad bin Alwi Al-Maliki radhiyallahu an, madrasah. Ibu adalah sekolah buat anak-anaknya. Anaknya berantakan, jangan salahin ustadznya. Ustadz mah cuma ngajarin. Tapi anak 24 jam ngelihat sifat dan kelakuan orang tuanya. Emaknya nggak sholat, anaknya juga nggak sholat. Emaknya nggak zakat, anaknya juga nggak zakat. Tapi kalau emaknya sholat, yang pertama kali dia pas bangun tidur, emaknya sholat, maka dia sholat. Shallu ala Muhammad. Shallu ala Muhammad. Fashion, gaya. Jarang bu, anak Jakarta, apalagi anak-anak di mana-mana, kelakuannya suka pakai sarung, jarang. Malu dia bilang bu, malu. Pakai koko malu, pakai peci malu. Coba kebanyakan anak zaman sekarang beraninya apa? Depan handphone, kamera depan, joget-joget. Betul? Joget-joget. Ya Allah, orang tua di belakang lagi nonton TV, anak joget-joget. Ya Allah, ini kelakuan anak zaman sekarang. Kelakuannya, fashionnya ikut orang Belanda. Kalau orang Belanda, orang Jepang, orang Taiwan, orang Tokyo, orang Nigeria, cakep-cakep. Mau pakai celana pendek, gue cakep. Betul tidak? Orang Tangerang pakai celana pendek, na'udzubillah min dzalik, kaki buduk. Betul. Pakai baju pendek, leher dakian. Coba anak Tangerang, anak mana nih? Apa namanya daerah apa nih? Anak Anyer, ya Allah, lewat pantai dimedok-medokin pakai bedak 2 kilo. Pakai gincu, wah jidat jenong, mata belok, hidung pesek, bibir jebleh. Lewat depan Ustadz Ibnu. Apaan tuh celengan semar lewat? Jangan bergaya-gaya. Ikuti apa gayanya daripada Siti Fatimah Zahra dan ikuti syariat daripada agamanya Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Maka secantik-cantiknya wanita, ini ada makola nih. Kita anak asal nih apa ini makola? Secantik-cantiknya wanita, kalau dasarnya cantik, walaupun dia bangun tidur pasti cantik. Betul. Cantik, tapi sebuluk-buluknya perempuan. Walaupun dia dandan setiap hari, emang dasarnya buluk, tetap buluk. Betul nggak? Buluk mah buluk. Jangan mulai gaya-gaya. Rasa Maryam. Mulai gaya-gayaan. Yang pertama fashion. Yang kedua ialah apa? Food. Apa food? Makanan. Coba anak zaman sekarang makannya maunya apa? Hoka-hoka bento, fried chicken, KFC, McDonald dan lain-lain. Orang dulu makannya apa? Semur jengkol. Apa lagi? Nasi liwet. Apa lagi? Pepes tahu, pepes ayam, ikan teri, tempe, tahu, pecel lele. Makannya begituan, sederhana. Anak zaman sekarang dikasih makan begituan, gengsi. Betul. Jengkol di sini namanya. Ih, mak jengkol. Ih, nggak level ya. Lu aja lahir pakai bidang dukun. Sosokan. Itu anak zaman sekarang. Makannya udah enggak. Coca-Cola, Sprite, Fanta. Orang dulu mah apaan minumnya? Temulawak. Orang dulu temulawak cap badak. Udah itu doang minumnya. Ada lagi di pikul tuh air aren. Udah itu doang minumnya. Paling enak gratis air dari mana? Air di bulan puasa di masjid. Setiap mau beduk, wah enak ada es. Coba, zaman sekarang nggak ada gitu itu. Gengsi ini makanan. Ya. Lalu yang terakhir apa? Fun. Apa fun? Pergaulan anak zaman sekarang udah nggak mau lagi bu duduk di majelis taklim. Tapi pada malam minggu ini, masya Allah anak muda, masya Allah, inilah anak-anak muda pecinta Rasulullah SAW.
Di Jakarta malam minggu mustahil banyak hadir kayak begini. Mustahil. Mustahil. Kalau zaman dulu bilang malam Jumat malamnya setan. Brengsek emang tuh. Malam Jumat buat ngaji, yasinan. Malam setan. Yang ada malam setan ialah malam minggu. Cewek sama cowok yang bukan mahramnya peluk-pelukan. Naik motor dua-duaan. Coba, bukannya sholawatan, bukannya ngajian, malah cium-ciuman. Ngadu jigong. Udah cowoknya habis makan pacak buaya. Coba. Ini malu-maluin. Passionnya apa namanya? Pergaulannya sudah nggak diatur lagi. Makanya Bu, ajak anaknya buat ngaji. Jangan ibunya doang ngaji. Ajak anaknya buat ngaji. Bapak, ajak anaknya buat ngaji. Setuju? Setuju? Antum juga yang pemuda ya harus belajar juga. Pakai ilmu, ngaji, mondok, mondok. Dulu saya lagi masih di Sagopa, berat Bu, belajar Bu, berat. Saya setahun pelajaran sorof aja ngabisin 20 buku, setahun. Sirok cuma 2 buku, tapi sorof 20 buku. Sorof, bibir capek, lidah capek, mulut capek, tangan capek, mata capek, semua capek. Nah, orang dulu dia Sagopa, ayo wahumahum, hafalin. Wahumahum yaumahunna, antum ma antuna, ana nahnu. Itu udah hafal, ganti lagi fil madi. Wa katabahum katabu ya katabat katabatuhunna katabna anta katabtu katabna antum katabtu man katabtu antum katabna apa antuna katabtuna ana katabtu. Udah apa lagi fil mudhari yaktubani Masya Allah, uktubah ya Allah. Tanya sedikit, tanya. Nih ada orangnya nih, ada tanya, makanya lu nanya. Lu mau datang sini cuma mau makan ayam doang sih. Tanya ada orangnya, capek. Tuh, pakai ilmu. Kalau pemuda nggak pakai ilmu berantakan. Kalau pemuda yang pakai ilmu, azan subuh, cakep. Pemuda pakai ilmu, azan subuh cakep. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, pakai ilmu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Pakai ilmu. Pakai ilmu. Ada anak pemuda nggak pakai ilmu, mau nyaingin yang pakai ilmu. Wah, gue juga bisa, emang dia aja. Diganti sama dia. Hayya 'ala shalah, hayya 'ala shalah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar. Kongkong marah-marah. Siapa ya? Aing si paes ya. Kongkong datang. Kalau nggak pakai ilmu begitu, makanya kudu pakai ilmu. Tuh. Food, fashion, food, fun. Ini harus kita jaga. Dengan apa? Kita olah dalam pengajian. Kalau kita olah dalam pengajian, insya Allah yang namanya fashion, yang namanya makanan, yang namanya pergaulan, insya Allah akan terarahkan oleh guru-guru kita. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Karena guru kita yang ada pasti, terutama Ustaz Diki, ini punya sanadnya sampai ke Rasulullah SAW. Ustaz Diki belajar sama Habib Abdurrahman Segaf. Habib Abdurrahman Segaf belajar sama Salim bin Jindan. Habib Salim bin Jindan belajar kepada Al-Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Habib Abdullah bin Umar Asyatiri belajar langsung kepada Sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Terus nyambung sampai ke baginda Rasulullah SAW. Udah nggak perlu lagi Bu diragukan, ngaji terus, insya. Jadi pesan saya, terusin ini perjuangan. Kalau ada yang maki-maki, ada yang caci, ini udah jadi resiko. Makanya guru-guru kita di Sagopa itu selalu bilang sama kita selaku murid-muridnya, kalau antum buka majelis taklim di rumah, kalau ada yang caci maki dan ada yang tidak suka dan ada yang iri, bahkan antum dibilang sesat, maka majelis dan jalan antum sudah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Tiba-tiba ada datang orang, ngapain itu pakai hadroh? Bid'ah. Ngapain itu baca maulid? Bid'ah. Ngapain itu tahlil? Bid'ah. Lu jawab lagi, Mas, arti bid'ah apaan? Bid'ah yang enggak ada di zaman Rasulullah. Nah, lu jawab lagi, Mas, congor lu enggak ada zaman Nabi, lu bid'ah. Betul. Bid'ah HLK, jenggot lu panjang.
jidat hitam 2, nggak saya 4 ke Dragon Ball. Saya tinggal di Krukut. Saya tinggal di Krukut, Kampung Arab di Gajah Mada. Krukut Kampung Arab adalah markas Wahabi terbesar di Indonesia. Saya udah sering debat sama orang Wahabi, Bu. Oh, udah kenyang saya mah, saya getok pakai kitab. Saya getok pakai kitab, saya rojok pakai tongkat. Udah nggak perlu takut lagi. Insya Allah jalan kita akan terbimbing oleh guru-guru kita. Insya Allah. Saya minta kirim suratul Fatihah untuk saya punya kakek dari garis ibu. Beliau adalah adik ipar daripada Kiai Haji Muallim Syafi'i Hadami. Beliau sedang sakit. Tadi saya dapat kabar karena berdapat sinyal, Bu. Sini nggak ada sinyal, Bu. Masya Allah. Oh, saya nggak bisa buka YouTube sini. Bini saya di rumah. Bang, kapan pulang? Entar bawe lu ah. Mau dapat sinyal di atas, ya Allah. Di laut mau dapat sinyal, Bu. Di laut. Saya lagi foto-foto, bini saya WA. Ya Allah, ribet amat. Kalau lagi seneng-seneng ya udah sini nggak ada lu. Sallallahu alaihi Muhammad. Ngeker bu, nyari yang ketiga, Bu. Nyeker, nyari yang ketiga, nyari janda. Janda Jakarta udah bosan, Bu. Udah pada pewat. Tahu-tahu janda sini gemuk-gemuk. Doain beliau tadi pagi jatuh. Beliau jatuh, tapi beliau masih kuat insyaallah. Amin, minta doanya mantum semua, mudah-mudahan beliau sehat afiat, insyaallah panjang umur dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Fadlah hazihi niyah wa alaikum salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sirrul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Saya berterima kasih pada guru-guru kita semua telah diizinkan saya untuk bermain, untuk bersilaturahmi ke tempat ini dan sudah diizinkan tidur semalaman di tempat ini. Masya Allah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Yang terakhir saya mau minta doa tolak bala. Saya minta doa tolak bala, Bu. Karena di Indonesia lagi parah ya, Bu ya. Parah, Jakarta pakai masker mulu. Ya Allah, muka jelek dimaskerin, muka ganteng dimaskerin. Ya Allah, gigi doik dimaskerin, hidung pesek dimaskerin. Saya mau minta doa tolak bala tapi tangannya diangkat, Bu. Tolak bala kan dibalikin ya, Bu ya. Dibalikin, Bu. Dibalikin. Angkat dong lu, parah amat gue dari Jakarta jauh-jauh nih. Diangkat, dibalikin semua. Angkat, dibalikin. Ya, angkat. Ayo udah angkat dong, Bu. Lu mah ayo jangan capek nih. Angkat, ikutin saya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhirul kalam. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab salam besok kaya. Jawab salam besok dapat duit banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana bi'abdihil mukhtari man da'ana ilaih bil idni wa qad nadana labbaika ya man dallana wa hadana. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin habibina Muhammad tabibi qulubina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Hadratul mukarramin yang kita hormati, yang kita muliakan, segenap para alimul ulama, Rabbi Habib Samsul, kemudian Ustaz Raka Pratama, jauh-jauh dari Jakarta, dengar-dengar katanya mau nyari janda. Mudah-mudahan kalau dapat, insyaallah rezeki. Kalau kagak dapat, cari lagi.
Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan daripada guru-guru kita semua. Dan mudah-mudahan guru-guru kita semua sehat panjang umur, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita yang duduk pada malam hari ini di malam yang dimuliakan oleh Allah, apabila malam tersebut ada orang-orang yang berzikir menyebut nama Allah, maka orang tersebut, daerah tersebut, tempat tersebut, keluarganya, saudaranya, kerabat dan tetangganya semuanya dimuliakan oleh Allah. Sebagaimana sabda baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ma yaq'adu qaumun yadhkuruna Allah illa hafathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa anzalat 'alaihimus sakinah." Ada 3 keuntungan apabila suatu perkumpulan berkumpul untuk menyebut nama Allah, untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma yaq'adu qaumun, tidaklah suatu kaum berkumpul, kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yadhkuruna Allah, berzikir menyebut nama Allah, mengingat kepada Allah, illa hafathumul malaikah, terkecuali mereka dihimpit, terkecuali mereka akan dikumpulkan, terkecuali mereka akan dihadirkan oleh para malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Tanpa kita sadari atas kehadiran beliau semua, beliau ada di dekat kita semuanya. Insyaallah mendoakan kita dengan doa-doa yang baik. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, yang kedua, orang-orang yang mau berkumpul untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala akan diberikan rahmat oleh Allah dengan rahmat yang begitu besar. Salah satunya apa? Yang pasti ampunan dosa akan berlimpah kepada kita yang berkumpul untuk berzikir kepada Allah. Dan yang ketiga, wa anzalat 'alaihimus sakinah, majlis, perkumpulan zikir, perkumpulan ilmu, ini menjadi sebab diturunkannya ketenangan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memang banyak masalah di rumah, masing-masing ada masalah, bapak-bapak ada masalah, ibu-ibu ada masalah, anak muda ada masalah, pengangguran aja ada masalah, pengangguran juga ada masalah. Yang udah punya suami, yang udah punya istri, yang udah punya anak, yang udah pada punya cucu, pada puyeng di rumah, pada puyeng. Mana PPKM, dipecat, PHK, apa segala macam, puyeng. Yang nganggur juga puyeng. Yang kagak ngapa-ngapain juga puyeng. Semua puyeng, Bu. Semua puyeng, Pak. Ada satu ketenangan yang bikin hati kita tenang, yang bikin turunnya ketenangan, rahmat, kasih sayang, dosa kita diampunin, rezeki kita dilancarin. Apa itu? Perkumpulan yang semacam ini, perkumpulan untuk bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang memang sifat manusia mah begitu. Dikasih nikmat lalai, dikasih musibah baru ingat. Dikasih nikmat lalai, dikasih musibah baru ingat. Nah, itu banyak. Bahkan kudu hati-hati, Bu. Saya pernah mendengar hadis ini dari guru saya, Abu Ahmad Al-Farisi, yang mana hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ibnu Hibban radhiyallahu ta'ala anhu. Kata baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kullu ni'matin la taqraba ila Allah fahyal baliyah." Setiap kenikmatan yang Allah berikan kepada kita tidak bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kudu hati-hati. Karena kenapa? Adanya hal tersebut bisa menyebabkan kita mendapatkan bala daripada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min. Makanya kalau lagi dikasih rezeki, kita luangkan rezeki kita. Kita sisihkan rezeki kita. Untuk apa? Sedekah, infak, bantu saudara kita, bantu keluarga kita. Terlebih lagi apabila kita memiliki sedikit rezeki kita bantu perjuangan majelis, kita bantu perjuangan pondok pesantren, kita bantu perjuangan masjid-masjid dan musola-musola. Insya Allah amal jariah akan terus mengalir untuk kita meskipun kita udah mati. Insya Allah. Itu, Bu, orang kalau sering ngaji, ilmunya akan semakin nambah dan siap untuk diamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Biar kata dia anak muda hobinya ngaji, dia bukan orang yang kudet, bukan orang yang kurang update, bukan orang yang tertinggal oleh zaman. Zaman sekarang zaman beda. Zaman sekarang anak muda lebih banyak menghabiskan waktunya untuk lalai kepada Allah Subhanahu wa taala daripada untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih lagi perempuan. Terlebih lagi anak-anak.
Anak-anak dan perempuan dua hal yang bikin orang tuanya tuh kerepotan nanti di hari kiamat. Kalau kagak bisa ngurus perempuan dan kagak bisa ngurus anak, hati-hati. Karena kenapa? Anak perempuan zaman sekarang banyak kagak yang main TikTok? Banyak gak kira-kira? Banyak gak yang main aplikasi-aplikasi bisa joget-joget? Banyak. Di Tangerang bejubel. Sama kayak Ustadz Raka modelnya, Jakarta yang gak beda jauh sama Tangerang. Banyak kan perempuan-perempuan begitu, KFC. Paha dada yang tongolin. Ayam sama paha perempuan lebih murah paha perempuan. Kudu hati-hati. Karena kenapa? Itu pertanggungjawaban orang tuanya nanti di hadapan Allah tuh bakal ditanyain. Seorang anak, terlebih lagi perempuan, apabila orang tua tidak bisa menjaganya, Allah Ta'ala akan menanyakan hal tersebut kepada si orang tua atas kelalaian anaknya. Kenapa anaknya bisa begitu? Seperti itu. Makanya nih, alhamdulillah kita bisa kumpul di sini, kita bisa duduk di sini, kita jadi tahu ilmu, kita jadi paham, hati kita jadi tenang, banyak zikir, banyak baca sholawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Karena siapa lagi yang akan memberikan kita syafaat kecuali Rasul SAW? Dan siapa lagi yang bisa menolong kita selain Allah Subhanahu Wa Taala? Ketika kita susah, kita akan lari kemana? Ketika kita dikasih musibah, kita akan lari kemana? Ketika kita dikasih masalah, bencana, ujian demi ujian datang kepada kita, kemana kita lari, kemana kita bersandar? Selain kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah yang maha kaya, Allah yang maha segala-galanya. Dengan atas bimbingan guru-guru kita bisa mengenal Allah. Kita bisa dekat kepada Allah. Kita bisa mengenal siapa diri kita sebenarnya. Siapa sih diri kita ini? Semakin banyak kita ngaji, semakin kita sadar diri kita sangat jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semakin banyak kita mengaji, kita akan semakin sadar kita butuh terhadap majelis yang semacam ini. Dan semakin banyak kita mengaji, kita akan selalu senantiasa butuh bimbingan rohani dari guru-guru kita. Karena kenapa? Atas bimbingan-bimbingan beliau bisa menyampaikan kita kepada Allah, bisa menghubungkan batin kita dengan batin baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Memang ini adalah hal yang sulit untuk ditalar secara logika. Masa guru bisa menghubungin batin si murid sama baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Nggak bisa ditalar. Memang sudah kodratnya seperti itu. Guru membimbing murid sampai benar-benar sukses. Bagaimana suksesnya seorang murid? Bisa mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu Wa Taala dan dicintai oleh baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu. Jasa guru begitu besar kepada kita sebagai muridnya. Maka apa yang mesti kita lakukan? Bantu guru apapun yang kita bisa. Baginda Nabi SAW pernah bersabda, "Ana madinatul ilmi wa aliyun babuha." Aku adalah kotanya ilmu dan Sayyidina Ali adalah pintunya daripada kota ilmu. Artinya Nabi besar Muhammad SAW memang mamba'il ilmi wal hikam, sumbernya ilmu dan hikmah. Tapi di dalam sumber ilmu tersebut masih ada pintu. Siapa pintu ilmunya? Adalah Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Dan Sayyidina Ali pun pernah berkata, "Man 'allamani harfan kuntu lahu 'abdan." Barang siapa yang ngajarin aku satu huruf, aku siap jadi budak untuknya. Sampai seperti itu besarnya peranan seorang guru terhadap murid. Sayyidina Ali ingin menghargai orang yang pengen ngajarin beliau walaupun satu huruf, meskipun dia jadi budaknya. Sallallahu ala Muhammad. Karena penting, jasa guru itu penting. Jangan pernah meremehkan jasa guru. Saya pernah mendengar guru saya berkata, mana beliau mengambil daripada makalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, ada tiga cilakanya seorang murid apabila meremehkan jasa guru. Salah satunya, kita nggak bahas duanya lagi. Insya Allah pertemuan berikutnya kalau dikasih panjang umur kita bisa bahas lagi bareng-bareng. Salah satunya diantaranya, orang yang meremehkan jasa guru akan Allah berikan kefakiran ketika dia ingin meninggal dunia dan sulit untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Na'udzubillah tsumma na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan kita kumpul di tempat yang mulia pada malam hari ini bisa mendekatkan diri kita kepada Allah, bisa mendapatkan ridhonya Allah, bisa mendapatkan syafaatul uzma dari baginda Nabi nanti di hari kiamat, bisa kumpul lagi di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala dengan perkumpulan yang semacam ini. Amin ya Allah ya Rabbal
alamin. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita tidak akan pernah terjerumus di lubang dosa, lubang kemaksiatan setiap harinya. Setiap hari dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua serta keluarga kita diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala agar semuanya bisa memeluk agama Islam secara kafah, agar semuanya bisa mendapatkan syafaatul uzma dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, agar semuanya mendapatkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait wa barik lana fima atait. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian. Walafu minkum, astaghfirukum ala jamil khati'at. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat Ustaduna, akhina fillah wa fi rasulillah, Ustadz Raka dan juga Ustadz Ibnu. Kita semua berterima kasih karena sudah menyampaikan dari lisan-lisan yang mulia hingga kita mendengar ilmu ini dan kita menggugah jiwa ini, raga ini untuk selalu dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ustadz Raka udah 1% ya Habib Alwi. Gayanya Habib Alwi, Allahumma shalli ala Muhammad. Sagofah banget. Jadi inget zaman dulu jadinya. Kalau di sini belum. Paling yang pernah ikut hall paling. Mengenal gaya-gaya begini. Cuman kayaknya rata-rata kamasan belum pernah ikut. Karena saking nyamannya di sini. Ya kata Ustadz tadi bilang bisa 2 bulan itu. Walaupun dia kejemu janda gitu. Ya, sallallahu alaihi Muhammad. Terus mudah-mudahan PPKM di sana jadi PPKM di sini. Kalau PPKM di sini pemuda-pemudi kumpul majelis. Iya, levelnya level 10. Ya walaupun banyak takut dengan berita-berita. Yang takut yang nonton berita. Yang nggak nonton ya nggak tahu, bodo amat, nggak mengganggu otak, nggak nganggu lisan. Yang penting sehat walafiat. Allah ngejaga kita sehat walafiat. Cukup kayaknya banyak ilmu, mudah-mudahan dapat ilmu. Kalau banyakan juga ngehang otaknya. Sallallahu alaihi Muhammad. Kita tawasul walid, kita munajat kepada tawasul walid. Semoga walid menyampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada guru-gurunya, juga sampai kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kita. Amin. Juga beliau di alam sana memantau kita semua untuk selalu berjalan lurus mengikuti jejak aslafun shalihun, jejak orang-orang mulia yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ilahi bijahil anbiya wal malaika wa bil ya ijud lana bil ijabati ilahi wasalna bi Syirati wa sam'i wa mugladi wa dhulhi munirusdi wa tarjuqunil mal yagini tuwal fikni ibadati bi asma Judu bitaubati masuhin takfiru li dunubi wa zaladi wa dangdu runi fi kulli hali walamadin tunaji biha min Mustafa Rasul Tasra Holy Sadri Duyasi Roli Amri Wa Tagsi Wa Kurbati Wa Bil'am Iyai
وإدراك غاياتي بما بالأولياء ذري كوني بما ذري ياتي وشيئتي وعشيرتي ودشري وأني كل شر بحقهم وشر بذي الشر من إنس والجنة بفضلك بشرني بحسن خاتمي وبالرحمة الهلني بدار الإقامة عليهم من المولى صلاة وتسليم ورضوان استجب إلهي مناجاة إلهي الأنبياء والملائكة Allahumma sholli wa sallim wa barik. Coba nambung dikit. Kalau ingat di Asagopah, Allahumma sholli ala Muhammad. Beliau sampai 1 tahun panas kepala. Anak 3 bulan panas kepala. Jadi memang bergeser antara ustadz zaman dulu sama ustadz zaman sekarang. Kalau kita dulu bener-bener ngaji ya, bener-bener ngaji. Terima nggak terima, kepala ngebul. Itu juga belum jadi ustadz. Bahkan yang senior juga nggak berani dipanggil ustadz. Kalau zaman sekarang bisa mindahin jin dibilang wah ustadz. Bener gak? Udah geser. Wah nilainya udah berubah. Baru bisa mindahin jin dibilang ustadz. Bukan ustadz, itu yang belajar. Yang kayak beliau tadi tuh Nausoro, belajar fikih, belajar macam-macam tingkatan-tingkatan ilmu. Ilmu alat aja banyak, ilmu fikih aja banyak tingkatnya. Belum masuk ilmu tasawufnya, masya Allah. Baru dibilang ustaz. Dan rata-rata yang belajar begitu, makanya waktu pertama dakwah di sini nggak berani yang dipanggil ustaz karena merasa masih sagofahnya masih ada. Jangan manggil ustaz dah. Ya tiba-tiba Allah kasih namanya murabi. Ya mudah-mudahan panggilan ini benar-benar menghubungkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi harus ingat tuh, yang namanya ustadz tuh ngasih tahu jalan untuk jadi orang yang baik, jadi orang yang sesuai dengan tuntunan agama. Jangan orang yang mindahin dulu ustadz, mahal nilai ustadz itu zaman dulu. Dikit-dikit sekarang ngobatin bilang ustadz. Kadang nipu juga dibilang ustadz. Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan walaupun bahasa sedikit ini bisa bedain lah mana yang ustadz, mana yang ustadz abal. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya benar ya, zaman sekarang masya Allah. Dan yang terakhir, Allahumma sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai nasihat-nasihat takwa. Setiap kita dengar takwa, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang benar-benar takwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita tutup dengan takbir zikir sesuai dengan guru kita melakukannya. Afdhal dzikri fa'ala manahu la ilaha illallah. La Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala alihi kalimatul haqqin alaiha nahya wa alaiha namut wa alaina ba'su insyaallah ta'ala nahnu minal aminina amin amin
Amin birahmatillah wa karrami jazallahu ana sayyidina wa nabiyyina Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu ya Allah 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 ya Rabbi 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 ya Rabbana ya Rabbana ya Rahmana ya Rabbana ya Rabbana ya Rahman ya Rahman ya Rahman ya Rahim ya Rahim ya Rahim Allahumma taqabbal hajat taqabbal niyat wa taqabbal maqsud fid din wa dunya wal akhirah Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam wa ila hadratin nabi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala nabiyina Muhammad. Nyampe juga dari video call ya. Ngomong-ngomong Ustaz Ahmad Al-Farisi yang di kampung Pulau. Iya, Mas. Batu Ceper orang. Jadi muter dia kan keren.
Sendiri ya. Iya.